Metode penilaian investasi, layak atau tidaknya sebuah keputusan investasi dilakukan bisa dianalisis dengan berbagai kriteria. Penilaian investasi yang layak bisa diberikan dengan membandingkan dengan kecenderungan rata-rata industri sejenis. Ditinjau dari sudut pandang keuangan, ada beberapa metode penilaian investasi yang tidak dipakai untuk menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak layak dilakukan sebuah perusahaan. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Metode yang dipakai tergantung dari kebutuhan tiap-tiap perusahaan. Metode yang mana yang cocok untuk digunakan oleh perusahaan. Dalam mengukur sebuah investasi, sebaiknya tidak hanya mengandalkan satu metode saja. Menggunakan beberapa metode sekaligus lebih baik. Semakin banyak metode yang dipakai, maka akan semakin banyak gambaran yang lebih lengkap. Informasi yang dapat lebih banyak, sehingga keputusan investasi bisa lebih tertarget dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Beberapa metode yang umum dipakai perusahaan adalah 1. Metode Net Present Value 2. Metode Payback Period 3. Metode Profitability Index Metode Average Rate of Return 5. Metode Internal Rate of Return. Metode Net Present Value. Metode penilaian investasi Net Present Value adalah selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan keuangan kas bersih di masa mendatang. Dalam perhitungan Net Present Value, diperlukan data-data mengenai perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya investasi, dan perkiraan keuntungannya dari investasi yang sedang direncanakan. Keputusan dengan menggunakan analisa NPV ini ada dua kemungkinan, yaitu apabila selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang lebih besar, yang berarti nilai NPV positif, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan. Dan yang kedua, apabila selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang lebih kecil yang berarti nilai NPV negatif, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan. Ada kelebihan dan kekurangannya dari metode Net Present Value. Kelebihannya yaitu 1. Nilai waktu dari uang turut diperhitungkan. 2. Nilai sisa proyek atau investasi turut diperhitungkan. 3. Arus kas selama masa investasi proyek turut diperhitungkan. Dan kekurangannya 1. Apabila proyek mempunyai nilai investasi yang beda dan jangka waktu yang juga berbeda, maka nilai NPV yang lebih tinggi belum tentu menunjukkan investasi tersebut lebih baik. 2. Manajer keuangan harus bisa menghitung tingkat biaya modal selama masa investasi. 3. Kelayakan investasi tidak hanya dipengaruhi oleh besar kecilnya arus kas. Faktor usia lamanya investasi juga bisa mempengaruhi. Lalu 2, ada metode payback period. Analisa metode penilaian investasi payback period adalah sebuah metode untuk mengetahui kapan waktu kembalinya dana investasi yang telah dikeluarkan. Payback period mengukur lamanya dana investasi yang dikeluarkan perusahaan akan kembalinya seluruhnya seperti semula. Dengan analisa metode payback period, akan diketahui beberapa lama sebuah investasi bisa dikembalikan ketika terjadi kondisi BEP, break even point atau titik impas. Perhitungan metode ini dilakukan dengan menghitung periode waktu yang dibutuhkan ketika jumlah arus kas yang masuk sama dengan jumlah arus kas yang keluar. Secara umum, apabila hasil payback periode menunjukkan periode mengembalikan yang lebih cepat, maka investasi tersebut layak untuk dijalankan. Begitu juga sebaliknya, apabila payback period menunjukkan periode pengembalian yang lebih lama, maka investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan.
Apabila ada lebih dari satu jenis investasi yang ditawarkan, periode pengembalian yang paling singkat yang seharusnya dipilih. Oke, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari PIB period 1. PIB period memberi informasi tentang kapan lamanya dana investasi akan kembali. 2. PIB period memberi informasi tentang jangka waktu break-even point. 3. PIB period bisa menjadi alat pertimbangan sebuah resiko. Semakin pendek PIB period, semakin kecil resiko kerugian. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, PIB period bisa membandingkan dua jenis investasi yang mempunyai return dan resiko yang sama dengan hanya melihat lamanya tempo pengembalian atas investasi. PIB period yang lebih pendek itulah yang disarankan untuk dipilih. Dan kelima, dampak investasi yang berhubungan dengan masalah likuiditas perusahaan bisa diminimalisir. Dan kekurangan PIB period 1. PIB period mengabaikan podcast atau penerimaan investasi yang diperoleh setelah masa PIB period tercapai. 2. PIB period tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Value of money. Yang 3. PIB period tidak memiliki informasi tentang tambahan value yang bisa diterima perusahaan. Dan yang keempat, PIB period hanya mengukur tentang waktu kembalinya dana investasi, tidak menganalisa keuntungan investasi atau proyek pembangunan yang sudah. Dan yang ketiga, metode Profitability Index. Analisa metode penilaian investasi Profitability Index memperbandingkan antara nilai arus kas di masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi yang sekarang. Profitability Index dikenal juga dengan nama Profit Investment Ratio, rasio laba investasi, dan Value Investment Ratio. Apabila Profitability Index hasilnya lebih besar dari 1, investasi tersebut layak untuk diambil. Semakin besar angkanya, maka investasi tersebut semakin layak. Dan ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan Profitability Index. Profitability Index memberikan informasi presentase arus kas di masa mendatang dengan aliran kas awal, kas initial. 2. Profitability Index memperhitungkan biaya modal. 3. Profitability Index memperhitungkan semua arus kas. 4. Profitability Index memperhatikan nilai waktu dari uang. Dan ada juga kekurangannya, yaitu 1. Profitability Index tidak menginformasikan tentang return semua proyek investasi. 2. Profitability Index tidak memiliki informasi tentang resiko investasi. 3. Tidak menginformasikan apakah sebuah investasi memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dan yang keempat, untuk memperhitungkan Profitability Index dibutuhkan biaya modal. Metode Internal Rate of Return. Analisa metode ini adalah metode analisa investasi dengan menghitung tingkat suku bunga yang menyamakan present value atau nilai sekarang. Investasi saat ini dengan present value dari penerimaan arus kas di masa yang akan datang. Metode IRR ini mungkin metode yang paling sering dilakukan. Mungkin karena mudah digunakan dan banyak yang beranggapan dan percaya bahwa perhitungan IRR adalah hitungan yang menunjukkan tingkat return yang sebenarnya. Kelebihan internal rate of return. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang metode penilaian investasi net present value. Misalkan kita saat ini membeli sebidang tanah dengan harga 50 juta. Setelah selesai kita bayar, ada satu perusahaan menghubungi kita dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut bersedia membeli tanah tersebut tahun depan dengan harga 60 juta. Apakah dengan demikian kita bisa mengatakan bahwa kita memperoleh laba sebesar 10 juta? Jawabannya adalah tidak, karena kita perlu memperhatikan nilai waktu. Uang sudah dibahas pada
time value of money. Kalau kita menerima 60 juta 1 tahun yang akan datang, berapa nilai sekarang present value penerimaan tersebut? Jika kita mempertimbangkan bahwa tingkat bunga yang relevan adalah 15%, maka present value disingkat PV adalah PV sama dengan 60, 1 tambah 0,15 sama dengan 52,17 juta. Dengan demikian, selisih antara PV penerimaan dengan PV pengeluaran disebut sebagai net present value dengan singkatan NPV adalah NPV sama dengan 52,17 juta min 50 juta sama dengan 2,17 juta. NPV yang positif menunjukkan bahwa PV penerimaan lebih besar daripada PV pengeluaran. Oleh karena itu, NPV yang positif berarti investasi yang diharapkan akan meningkatkan kekayaan permodalan. Oleh karenanya, investasi tersebut dinilai menguntungkan. Terima kasih.